Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Bella, di mata pelajaran PPKN. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing kan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14 Masehi. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya dengan jiwa semangat, bangsa Indonesia mengakui realitas bangsa yang majemuk, seperti berbagai suku, bahasa, agama, ras, dan golongan. Namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Nah, sekarang kita masuk ke makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat jauh sebelum kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsa, kita dapat memperjuangkan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam suku, beragam suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadatnya, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama ini ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Lalu ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu namun masih dalam batas wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada prinsip wawasan Nusantara. Manusia Indonesia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesama, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Lalu ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi. Selanjutnya ada keberagaman masyarakat di Indonesia. Ini ada bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia ya teman-teman. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya. Lalu ada adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang bisa dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda.
antar suku bangsa dengan antar satu suku dengan suku bangsa yang lainnya. Lalu ada agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Karena keanekaragaman suku bangsa Indonesia, letak geografis dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keragaman tersebut. Nah, di Indonesia ini pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk Indonesia. Selanjutnya ada pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tetapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara masyarakat, teman-teman. Tapi di lain dampak negatif itu juga ada dampak positifnya. Yang pertama yaitu terciptanya integritas nasional, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, lalu dapat memperkaya hasanah budaya bangsa. Di samping itu, di samping dampak positif, ada juga dampak negatifnya, yaitu terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Lalu ada munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsa sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. Lalu juga ada fanatisme yang berlebihan, yaitu pandangan yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah keyakinan yang lain. Lalu ada permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman di masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama ada bentuk konflik masyarakat Indonesia, ada konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Nah, yang pertama konflik antar suku yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakatnya. Lalu ada konflik antar agama. Di konflik antar agama ini yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antar agama satu dengan agama yang lain, atau antar kelompok dalam agama tertentu. Lalu ada konflik antar ras, yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lainnya. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Lalu ada konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Nah, dalam konflik antar golongan ini biasa kita temuin di misalnya atas dasar pekerjaan itu biasanya buruh buruh melawan pengusaha, atau partai politik misalnya pendukung A lawan pendukung B, seperti itu teman-teman. Lalu ada penyebab konflik dalam masyarakat. Penyebab konflik ini diantaranya yaitu tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Lalu ada norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Selanjutnya, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Lalu sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak
eee, tidak tegas atau lemah. Lalu ada terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan. Nah, dari banyaknya macam-macam konflik ini, terdapat akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik, yaitu dampak positifnya mungkin hubungan antar golongan kelompok atau masyarakat semakin kuat, namun dampak negatifnya juga lebih banyak, yaitu perpecahan dalam masyarakat, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, serta perubahan kepribadian. Lalu, untuk upaya pencegahan konflik dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Cara preventif ini sebelum masalah terjadi dan cara represif ini setelah atau saat terjadinya konflik. Cara preventif ini bisa dengan cara mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, menghargai keberagaman di masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya, cara represif bisa menggunakan dengan cara pembubaran paksa dan penangkapan. Lalu, selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.